Baik ya, Bapak-Ibu sekalian, kita ketahui bahwa mengenai pembubaran ya, langkah pembubaran ini dari semua pembubaran ya, baik itu PT, CV, firma, yayasan dan sekutuan perdata, pada dasarnya prinsipnya adalah sama, yaitu diperlukan peran daripada likuidator ya terhadap PT atau badan hukum ini yang ingin membubarkan diri. Yang terpenting yang harus kita pahami Bapak-Ibu sekalian ya di dalam pembubaran ini bahwa khususnya untuk PT, ketika PT itu ingin dibubarkan atau ingin membubarkan diri, ketika mereka datang ke kantor notaris, mereka memohon untuk membubarkan PT, yang harus dipahami Bapak Ibu rekan-rekan semua adalah bahwa mereka tentu pada saat itu PT itu pertama tentu sudah berbadan hukum ya. Kemudian kalau berbadan hukum, tahapannya adalah dia mengadakan rapat umum pemegang saham yang agendanya adalah dua agenda khususnya PT. Tidak boleh agenda lain. Agenda apa? Agenda pertama adalah pembubaran PT itu sendiri. Kedua adalah menunjuk likuidator terhadap pembubaran itu. Khusus likuidator bisa ditunjuk atau diminta jika belum ada, yaitu adalah direktur PT itu sendiri. Lebih diutamakan dan lebih disarankan, ya, lebih diutamakan, tapi disarankan tentu pihak lain yang biasa untuk membuat atau biasa bekerja, khususnya likuidator untuk pembubaran PT. Nah, ini penting ya teman-teman semua yang harus kita pahami. Jadi jadi tidak boleh ya di dalam PT tersebut agenda-agenda lain. Hanya dua agenda yang bisa dilakukan dalam suatu PT yang ingin membubarkan diri. Dan hal lain yang perlu kita pahami, yang harus kita ketahui, ketika PT itu ingin membubarkan diri, mereka kemudian misalnya mengundang notaris dalam rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran, sejak RUPS tersebut kemudian dilangsungkan dengan memutuskan hasil rapat umum pemegang saham mengenai pembubaran, maka yang terpenting yang harus diingat adalah bahwa tidak bisa lagi dilakukan pembatalan pembubaran. Nah, jadi pembubaran kalau sudah dirapatkan dalam RUPS, tiba-tiba mereka mengubah atau berubah pikiran, Pak Notaris saya nggak jadi bubar. Maka itu tidak bisa dilakukan. Tidak bisa kita penuhi keinginan mereka. Maka langkahnya, tipsnya kita sampaikan kepada mereka ketika datang ke kantor notaris, Pak saya ingin membubarkan PT saya. Kita harus tanya, alasan membubarkan diri ini apa? Kadang-kadang membubarkan itu karena alasan ini kasustis ya, yaitu takut dengan tagihan pajak. Nah, ini yang kadang kita temui. Padahal kalau badan hukum jika ingin membubarkan diri, maka untuk khususnya pajaknya itu boleh baru hapus adalah ketika 1 tahun setelah PT itu dibuktikan dinyatakan dengan membubarkan diri. Jadi tidak bisa hapus. Nah, ini dalam praktek. Padahal untuk syarat pembubaran ini bukan karena terkait menyangkut pajak. Apalagi
kewajiban di dalam Undang-Undang PT bahwa pihak ketiga diberi waktu, diberi kesempatan untuk menagih, melakukan penagihan. Syarat daripada pembubaran PT ini wajib dia, pihak ketiga ini dalam waktu 60 hari untuk diberi kesempatan untuk menagih. Jika PT ini ada tagihan, ada utang, baik mengenai pekerjaan, utang dengan pihak kreditur atau bank, maka diberi waktu 60 hari untuk menagih kepada PT jika ada tagihan. Dasarnya apa? Oleh likuidator diumumkan di media massa. Setelah rapat umum pemegang saham diumumkan 30 hari. Diumumkan di surat kabar dan berita negara. Jika ada tagihan dari pihak ketiga, maka silakan ajukan tagihan. Ya, di pengumuman media massa disebutkan. Nah, ini yang penting ya. Jadi ketika mereka ingin membubarkan diri, yang perlu kita ingatkan kepada PT itu, sampaikan kepada mereka lewat mediasi kita bahwa silakan Bapak Ibu pikir-pikir dulu kenapa membubarkan diri. Kalau ada alasan yang wajar ya, seperti jangka waktu PT berakhir, dulu 75 tahun, kemudian berakhir, dia datang, maka otomatis bubar. Kalau itu alasannya bisa diterima. Kemudian membubarkan diri karena putusan pengadilan. Mungkin karena PT itu ada tersangkut menyangkut melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Nah, itu bisa alasannya. Kemudian karena PT itu izin usahanya, NIB-nya berakhir atau tidak berlaku lagi. Atau istilahnya PT itu vakum ya, tidak menjalankan ya, tidak menjalankan usahanya. Itu bisa menjadi alasan PT itu membubarkan. Atau mereka sepakat bersama-sama yang membubarkan diri. Nah, ini kesepakat membubarkan diri ini yang kita ingatkan. Apa alasannya? Kita memang tidak maksud untuk mengintegrasi, ya, menyelidiki, tapi kita harus menanyakan kenapa Bapak membubarkan diri. Saya karena kami PT ini sudah tidak aktif lagi. Ya, selama ini kami tidak pernah membayar pajak. Nah, ini mungkin kita mintakan terus terang alasan apa di balik mereka ingin membubarkan diri ini. Jadi harus ada alasan-alasan mereka ini kenapa dia membubarkan diri ini harus tahu kita. Jadi alasan membubarkan diri ini salah satunya adalah karena menghindarkan tagihan pihak ketiga. Padahal pihak ketiga itu wajib ya, termasuk pajak juga pihak ketiga. Jadi tagihan yang dimaksud itu adalah termasuk utang pajak, utang pekerjaan, PT itu jika ada tender pekerjaan yang belum dibayar pajaknya atau belum dibayar kewajibannya, wajib dibayarkan. Atau sedang dalam kredit di bank, wajib diselesaikan. Maka semua itu diurus oleh likuidator. Pada saat rapat umum pemegang saham, itu langsung ditunjuk. Pertanyaannya, bagaimana seandainya likuidator itu belum ada? Jika likuidator itu belum ada, maka direktur bisa langsung ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham menjadi likuidator. Nah, itu penting ya, Bapak sekalian yang perlu diketahui. Jadi likuidator itu harus ada. Untuk sementara boleh, nanti kalau dia ternyata tidak mampu, maka dia bisa mengundurkan diri. Kalau direktur dia tidak sanggup karena mungkin tidak punya pengalaman, maka dia mundur. Kemudian kalau dia ditunjuk melalui rapat umum pemegang saham, maka ketika dia digantikan, dia harus juga
dalam rapat umum pemegang saham. Dalam prakteknya, terhadap pembubaran PT ini ada dua langkah, dua agenda atau dua rapat umum pemegang saham yang dilakukan dalam prakteknya. Tetapi kalau tadi, jika ditunjuk direktur sebagai likuidator, tiba-tiba dia tidak mampu atau mengundurkan diri, maka dia kembali diadakan rapat umum pemegang saham. Ya, jadi menurut prakteknya hanya dua, tetapi kalau diperlukan direktur itu tidak mampu menjadi likuidator, maka dia harus mengadakan rapat umum pemegang saham. Jadi dalam langkah-langkah ya yang diperlukan di dalam RUPS ini, dalam pembubaran ini, yang terpenting yang harus diingat Bapak Ibu rekan-rekan semua adalah tidak boleh digabung dengan agenda-agenda lain. Contoh